Di belantara Kalimantan Utara, saya menyusuri Bulungan hingga Tarakan. Bersua suku Dayak, membaca arus, menyalakan rasa, hingga bertemu penjaga kanopi hutan. Dapat banyak saya. Ini Bu, kita kumpulkan ya Bu. Emang udah hafal betul jam makannya. Tuh lihat, saya lagi siapin makanan. Mereka lagi duduk di atas, anteng banget. Lucu ya? Petualangan saya mengalir bersama denyut alam, mengikat cerita di jagat utara. Lihat. Di belakang. Pak berhasil. Perjalanan saya di Kalimantan Utara dimulai dari Desa Pimping. Saya akan mengikuti aktivitas warga mencari hasil alam. Dengan kapal ketinting, kami harus membelah Sungai Keluit untuk menuju hulu. Sungai yang sedang surut menjadi tantangan untuk perjalanan kami kali ini. Ini karena debit airnya kecil sekali, sesekali kita harus mendorong perahunya. Saya sudah perjalanan bersama masyarakat, akan menyusuri aliran sungai Desa Pimping dan akan mengeksplor ada biota. Sungai apa aja yang ada di sini? Berat banget, luar biasa, ditambah kita ini sedang melawan arus kan, mendorong perahu ini. Bersama tim yang baik, Bang, semangat! Gerimis yang turun tidak mematahkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Jadi abang ini paling sangat berhati mengarahkan perahunya agar tidak tersangkut-sangkut di daunan, ranting-ranting juga. Ini baru setengah perjalanan. Semangat! Batang pohon tumbang dan sungai yang semakin sempit membuat perjalanan kami semakin menantang. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup menantang, sampai juga di hulu Sungai Keluit. Walaupun cuaca masih gerimis, kita tetap mau cari ikan. Habis ini mau tebar jaringnya. Kami mencari ikan menggunakan dua cara, yaitu jaring cale dengan cara dilempar dan jaring pukat dengan ditarik. Bapak-bapak udah mau tebar pukatnya nih. Lewat perahu ya? Sampai ke sana? Iya. Oke. Nanti itu tekniknya pukat bentang. Jadi memang harus dibentangkan di sana bagian sana itu dalam. Jadi kita harus pakai perahu. Pukat bentang hanya bisa digunakan di bagian sungai yang agak dalam, agar jaring tidak tersangkut bebatuan atau dasar sungai. Bapak, nanti didiamkan berapa lama? Berapa menit? Didiamkan sekitar setengah jam. Oh gitu. Begitu udah terbentang, didiamkan sekitar setengah jam baru akan. Sambil ditunggu ini, sama, hampir sama kayak mancing. Dan targetnya itu ikan-ikan yang dari sana Pak ya? Yang dari ini ada yang dari ini. Ada yang dari hulu, dari hilir, itu kumpul semua, nyangkut di sini. Nah, udah kita tunggu cukup lama. Sekarang mulai kita angkat, kita bawa ke sana ya Pak? Ya. Lewat perahu lagi nih. Kami harus kompak menarik jaring, karena ketika satu sisi terlambat mengepung, ikan dapat lolos. Gimana Pak? Sudah terlihat ikan. Oh ini nih. Ikan apa ini? Lalang. Lalang. Ada yang nyangkut. Di sini namanya ata lalang. Ikan lalang. Sesuai targetnya nih, ikan-ikan ukuran segini nih.
Semoga ada yang lebih besar lagi tapi Pak. Selain lalang, kami berhasil mendapatkan jenis ikan lainnya. Nah, ini satu lagi. Salah satunya baung yang banyak tersebar di perairan Kalimantan. Hai, gue udah kerak. Dapat ikan baung. Saya taruh sini ya Pak. Ih, makin menyempit kayaknya makin banyak nih. Terlihat kayaknya ikan lalang ini dapat ya. Ini lalang kan? Ya, lalat. Nah, karena dia punya badan ini memantul gitu warnanya. Ciri khasnya ikan lalang. Wih, iya bener. Banyak banget ini Pak. Ya, lumayan. Lumayan ya. Jadi selain tadi jaring pukat, ada juga yang jala lempar dan dapetnya tuh banyak-banyak juga nih, menghasilkan beberapa macam ikan yang ada di sini. Wah, tapi sebelum masak-masak, saya mau diajakin mencari salah satu bahan pelengkap biar masakannya makin nikmat. Beragam jenis tanaman hutan Kalimantan memberi banyak manfaat. Salah satunya untuk bahan masakan. Memang iya. Mana Mama? Ini ya? Apa namanya ini? Itu namanya kalau daun bahasa di sini beke, kalau Bahasa kampung sini namanya daun beke. Ini ya? bisa Tumbuhannya menjalar. Mirip-mirip sama daun sirih, tumbuhnya menjalar, cuman ini tidak terlalu beraroma. Di sini ini dibilangnya bumbu penyedapnya masakan lah, kalau udah pakai daun ini pasti nikmat. Daun ini biasa disebut juga daun mekai. Selain untuk penyedap rasa alami, suku Dayak sering menggunakan untuk pengawet daging dan penurun demam. Ini dia, daun bekenya sudah siap. Terus tadi Mama juga dapat sayur ya? Dapat daun pakis. Lengkap sudah. Oke. Lanjut masak berarti kita ya? Oke, ayo Mama. Ayo Mama. Masak-masak. Tadi Mama nggak ikut sini. kasih daun apa penyedap rasa. Ini saya lagi sortirin ikannya karena akan ada 2 olahan hari ini. Kita bikin lerek sama sup. Kalau yang besar-besar nanti di sup. Bisa nantinya pakai kuah ya. Daun pakis sering dimanfaatkan suku Dayak menjadi berbagai jenis masakan, mulai tumis hingga sayuran berkuah. Jadi lerek itu mirip-mirip kayak bubur. Ya, pakai beras ya. Pakai beras, jadi berasnya ini dinanak bareng sama siput dan ikan. Aduh, asapnya pedih. Rebusan daun penyedap dapat mengurangi aroma amis pada ikan. Saat memasak rerak harus selalu diaduk agar ikan-ikan cepat hancur dan aromanya menyatu dengan nasi. Sudah matang, Pak? Ya, mulai sudah. Sudah, wah. Ini ada menu tambahan juga nih, jantung pisang tapi bukan dari sembarang pisang, tapi pisang yang tumbuhnya di hutan-hutan itu yang banyak bijinya. Dan ini tuh dibakar. Hasil alam Desa Pimping yang berlimpah membuat olahan masakan kami sangat beragam. Kameramen saya belum ada istirahat. Sedap banget ini, dan memang banyak banget kulinernya, dari daun pakis, terus juga ada lerek tadi, sama ini namanya sup ikan lote.
Tanpa bumbu apapun loh. Tadi cuma tambah garam, bener aja. Rasa daun rempahnya tadi sedep. Kalau dari aroma tadi kan nggak ada aromanya apa-apa, tapi rasanya ini kuat banget. Kalau rasa jantung pisangnya itu ada sedikit pahit sama smoky-smokinya karena dibakar. Tapi pas sudah berpadu sama sambal terasi, mantap banget, emang cocok banget ini pakai sambal terasi. Keramah tamahan dan rasa kekeluargaan yang saya dapatkan dari masyarakat Desa Pimping erat sekali. Apalagi kita mengeksplor Sungai Keluit ini, banyak sekali loh hasil alam yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan kuliner yang sangat autentik. Wih, ini unik banget loh. Tampak luarnya mirip sekali dengan durian, tapi buahnya berwarna merah. Bersama warga desa Sajau Benau, kami mau mencari buah-buahan yang ada di Kalimantan Utara. Ini dia pohonnya ya Bang. Nih, pohon buah duyan. Tinggi banget, makanya untuk ngambilnya harus lewat pohon sebelahnya. Nanti Bang Her akan manjat digalah dari pohon sebelah sana. Buah yang akan kami cari merupakan durian hutan yang terbilang langka. Warga Sajau Benau menyebutnya duyan. Hati-hati Bang. Ini kalau dilihat unik sekali. Jadi Bang Her memanjatnya itu dibantu dengan akar rotan yang dikaitkan di kaki. Dan itu membantu dia untuk naik ke atas tanpa terjatuh. Jadi nggak licin. Kalau dilihat-lihat tapi sulit juga ya. Keahlian memanjat warga Sajau Benau biasa diwariskan turun-temurun dari keluarga. Ini Bang Her udah mulai panjat tinggi dan ternyata lewat pohon ini tuh cuma untuk melewati menuju ke pohon utama. Nih, udah mulai jalan nyebrang langsung di atas. Tinggi banget ini. Saat matang, buah duyan tidak akan jatuh dari pohon. Jadi harus dipanjat sebelum buahnya membusuk. Umur pohon buah duyan ini berkisar 35 tahun, sehingga tumbuh lebih tinggi dari pohon lain di sini. Oke, sembari menunggu Bang Her, saya sama Bang Aldi mau ngumpulin buah-buahan lain yang ada di tanah sini. Iya. Banyak juga nih Bang. Nah, kalau ini namanya lay. Sejenis durian, cuman kalau matang pohon ini buah ini akan jatuh dengan sendirinya. Berbeda dengan durian harus dipanjat dulu. Ih, banyak sampai sini. Wih, ini unik banget loh. Tampak luarnya mirip sekali dengan durian, tapi buahnya berwarna merah. Ini bisa dimakan Bang? Kalau anunya biasanya kita masak. Masak, tapi makan mentah juga aman kan? Aman sih. Boleh ya? Nah ini dia, kita coba buah duyan. Buah duyan biasa dimasak dengan ditumis bersama ikan sungai atau emang. udang. Atau bisa juga diolah seperti sambal. Nggak terlalu manis malah. Iya, hambar ya, tapi teksturnya tuh creamy gitu, kayak mentega. Padahal ini harum loh. Nah, ini berarti harus dimasak. Ada wanginya gitu, cuman rasanya ada cerita menarik tentang buah durian. Jadi dulunya ini makanannya para sultan. Ya. Jadi ini buah spesial banget dan nggak bisa panennya terus-terusan. Ada musimnya. Jadi beruntung saya bisa kesini nyobain langsung buah durian. Duyan tergolong langka.
Berbuahnya pun jarang. Kabarnya untuk panen raya hanya 3 sampai 5 tahun sekali. Kalau ini lebih manis. Manisnya di akhir-akhir ada aftertaste-nya gitu. Tapi kayak kandungan gasnya banyak ya. Kayak kerasa banget tuh. Enak ini. Ini nggak usah dimasak aja, dimakan langsung enak. Nah ini buah-buahnya udah terkumpul, sebagian mau dibawa warga dan buah spesial ini nantinya mau saya masak. Tapi sebelumnya saya mau mencari bahan tambahannya dulu. Pada bulan Januari sampai Februari, Sungai Kayan memberi berkah tersendiri bagi warga sekitar. Terlihat dari warga yang berbondong-bondong datang menangkap ikan seruyuk. Dapat banyak saya. Saya lagi ikut ibu-ibu nanggung ini cara menangkap ikan dengan cara tradisional. Dan ini banyak sekali ikan seruyuk namanya. Ikan seruyuk. Wih, kumpulin Kak. Tangguk berbentuk segitiga ini memudahkan warga untuk menangkap ikan. Ketika ikan sudah tertangkap, tinggal angkat tangguk ke atas dan ikan akan terkumpul di ujung jaring. Rezeki saya. Ibu juga tapi tidak sebanyak saya. Oh gitu ya. Ini tuh lokasinya kita nggak berpindah-pindah di sini aja gitu. Tapi setiap tanggukan itu penuh misteri. Kadang dapat, kadang tidak. Nggak dapat banyak ya. Saat musim seruyuk, setiap nelayan bisa mendapatkan 5-10 kg dalam sekali berangkat menangguk. Ini ada gelombang. Nah ini nih tantangannya. Begitu ada speed lewat, itu ada gelombangnya datang ke sini ya, tergoyang-goyang begitu. Dapat. Ditepuk tanganin. Yeay. Bukan susah tapi untung-untungan ini namanya. Meski terlihat mudah, menangguk ikan harus dilakukan secara hati-hati. Karena kita tidak bisa melihat dasar sungai yang keruh. Nah, kalau ini namanya ikan sumpit. Tapi harus hati-hati karena dia punya duri tajam tuh. Ini Bu, kita kumpulkan ya Bu. Urung merupakan wadah tradisional khas suku Dayak. Biasa digunakan sebagai wadah ikan atau hasil bumi yang lain. Sudah puas nanggu dan berendam di Sungai Kayan, setelah ini saya mau membuat olahan khas. Sebelum dimasak, ikan seruyuk dicuci dengan air tawar dan diberi perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma air payau Sungai Kayan. Wih, Selanjutnya, digoreng hingga kering. Selagi ikan seruyuknya digoreng, saya sama Kak Fitri lagi memisahkan daging duyan dan nantinya ini akan dijadikan sambal. Daging buah duyan ini akan dimasak tumis bersama bumbu sederhana. Langsung harum. oke. Nih, bumbu sudah harum, tinggal masukkan duyannya. Setelah duyan lunak, tambahkan ikan seruyuk yang sudah digoreng tadi. Ini udah merah banget, terlihat cantik sekali. Oke, bentar lagi matang ini.
Sambal buah durian dan ikan seruyuk paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat seperti ini. Rasanya igale, enak banget. Tiga ale umane, enak banget makanannya. Ini tuh rasa duriannya benar-benar keluar pas sudah dimasak dan melengkapi rasa ikan seruyuk yang justru tuh agak sedikit tawar. Sudah begini tuh ada manis, pedas, gurih. Jadi satu, enak sekali ya. Udah cukup, Bu. Terus-terusan Ibu. Enak ya, igale ya. Ada teluman lepe. Ada teluman nih. Nah, kalau ini nih bagian paling mahalnya yaitu capitnya. Enak banget. Kalimantan bukan hanya terkenal dengan hutannya yang lebat, tetapi juga dengan satwa endemis. Hari ini saya udah berada di kawasan konservasi mangrove dan bekantan yang ada di Tarakan. Nah, saya berkesempatan untuk mengamati langsung satwa endemik yang mendiami Pulau Kalimantan. Pas banget nih, mereka udah nunggu di sini. Jadwal yang makan, kita siapin dulu makanannya. Walau tubuhnya besar, bekantan mempunyai porsi makan yang sedikit. Buah pisang harus dipotong-potong agar tidak dikuasai oleh satu bekantan saja. Emang udah hafal betul jam makannya tuh, lihat saya lagi siapin makanan. Mereka lagi duduk di atas, anteng banget. Lucu ya. Kelompok pertama kan? Pemberian makan dilakukan 1 kali sehari. Pakan ini hanya untuk menambah nutrisi, bukan sebagai makanan utama. Nih, makanan yang disukai bekantan, pisang kepok namanya. Sebenarnya mereka bisa mencari makanan sendiri di hutan, daun-daunan. Bersuara. Tapi ini untuk tambahan makanannya supaya nanti kebutuhannya tercukupi. Bekantan-bekantan di sini tuh terbagi menjadi 2 kelompok. Kalau ini kelompok kedua, jumlahnya ada 9 ekor. Nanti makannya akan bergantian. Kalau kelompok yang pertama datang, langsung pergi mereka. Dalam area seluas 22 hektar ini, terdapat 34 bekantan, 11 ekor jantan, dan 23 betina. Nih, kalau dilihat, kelompok satunya sudah mulai datang nih, bersiap-siap di sini. Dan kelompok duanya sedikit demi sedikit mereka naik ke atas, berpindah. Aduh, loncat. Oh iya tuh. Itu kayaknya mengancam ya, gerakannya. Ini nih, yang jantannya nih. Udah mulai mendekat. Pemimpin kelompok biasanya bertindak agresif, agar kelompok yang lain segera berpindah dari lokasi pemberian makan. Ini kelompok pertama yang ada 25 ekor, memang begitu. Tiap kelompok ada leadernya masing-masing. Kalau disatukan itu bisa bertengkar. Bekantan di sini lumayan ramah dengan hewan lain. Makan bersama-sama dengan 2 ekor tupai tanpa terganggu. Satwa endemik satu ini keberadaannya itu terancam punah, padahal dia ini sangat penting sekali untuk menjaga ekosistem. Jadi semoga seluruh satwa liar yang ada di dunia hidupnya semakin sejahtera dan bebas di alam. Kepiting menjadi salah satu komoditi unggulan Tarakan, Kalimantan Utara. Bahkan hasilnya sampai dikirim ke luar negeri. Sambil menunggu air kolam surut,
saya memeriksa satu persatu jebakan yang sudah dipasang dari semalam. Nih, ambonya sudah mulai diangkat. Ini tuh udah ditunggu semalaman. Tandanya setelah ini boleh dikuras kolamnya. Nih, dapat satu. Ambo merupakan alat perangkap Gimana, Pak? tradisional untuk memudahkan menangkap kepiting sebelum pengurasan kolam. Wih, besar sekali. Dapat dua lagi. Kepiting bakau biasa dijual dalam keadaan hidup atau segar, agar harga jualnya semakin tinggi. Gimana ya caranya ya? Ini kepiting betina. Menandakan ininya nih. Bentuknya ini agak bulat. Kalau jantan itu kan agak lancip. Pak, setelah ini prosesnya apa, Pak? Kita kuras ini airnya, baru kita raba-raba. Raba-raba. Iya. Kepitingnya raba-raba. diraba. Iya. Maksudnya ditangkap di dalam lumpur. Kita tangkap tangan kosong. Iya. Astaga, Pak. Waktu yang tepat untuk menguras kolam ketika air laut surut. Jadi air kolam bisa terbuang ke aliran sungai. Udah surut sekarang airnya. Kita akan mulai cari kepiting. Bapak udah dapet. Pak, cepat sekali. Cara mencari kepiting ada dua cara. Dengan tangan kosong dan menggunakan besi panjang seperti ini. Aduh. Berhasil saya temukan dengan bantuan Bapak. Emang harus pelan-pelan katanya Bapak, kalau terkena kawat nanti kalau kaki atau capitnya lepas tidak laku lagi. Semua kepiting bakau di sini telah melewati tambak pembesaran selama 3 bulan di pinggir pantai. Ini ada kepiting yang di luar lumpur. Oke, saya mau coba tangkap sendiri. Caranya di belakang. Pak, berhasil. Berhasil. Gitu tekniknya, harus kuat-kuatin di bagian atas ini. Sudah selesai ternyata kita nyisirin ini kolamnya, sudah dapat semua kepitingnya. Setelah ini akan dibawa untuk proses selanjutnya. Nah, ini kepiting yang udah direbus selama 40 menit harus didinginkan dulu, baru bisa dikupasin isinya. Nah, ini nih yang udah ready, bisa kita ambil dagingnya. Selain dalam kondisi hidup, kepiting juga dijual dalam bentuk daging matang. Kepiting dipotong menjadi beberapa bagian, mulai dari capit, kaki, dan telurnya. Kepiting jumbonya. Satu ini tuh beratnya 1 kilo. Saya mau coba potongin kaki-kaki dan capitnya. Kualitas super ini, harus hati-hati penanganannya. Udah deh, dipisahin bagian capit di sini, kaki di sebelah sana. Nanti ada bagiannya masing-masing yang ambilin dagingnya. Tidak semua bagian kepiting dapat dimanfaatkan. Cangkang terluar dan insangnya menjadi bagian yang dibuang. Ini di tahap yang sekarang ini ngelihat ibu-ibu cepet banget kerjanya. Ini tuh dibilang susah nggak juga sih, cuman harus teliti ngambilin daging-dagingnya itu semua, nggak boleh ada yang ketinggalan. Nah, kalau ini nih bagian paling mahalnya, yaitu capitnya. Dan kalau sudah seperti ini, memang harus ahlinya yang membuka cangkangnya ini. Pak Usman, silahkan. Nih, udah terbuka cangkangnya, cantik banget. Ini tuh per kilonya harganya 100.000 lebih. Nggak heran sih, karena ini memang grade A-nya.
daging capit kepiting yang sudah seperti ini tuh harganya langsung menurun. Kenapa? Karena ini tandanya daging kepitingnya tuh sudah tidak fresh lagi, sudah mati beberapa jam, jadinya rusak seperti ini. Memang harus benar-benar yang sempurna. Pengiriman daging dan kepiting yang hidup bisa sampai dikirim ke Tawau, Malaysia. Enak banget. Gurih banget, terus dagingnya empuk. Pantesan ini yang termahal. Desa Karanganyar Pantai ternyata memiliki budidaya kepiting bakau yang hasil dagingnya luar biasa banget. Nah, inilah salah satu kekayaan Indonesia yang merambah sampai sektor luar negeri. Ikuti jejak saya, jejak petualang.